Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul The Abyss 2023. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film ini, kita akan tertuju kepada sebuah kota bernama Kiruna, yang mana letaknya berada di wilayah paling utara negara Swedia. Kiruna terkenal akan aktivitas gempanya yang sangat sering, sehingga hal ini pun membuat semua penduduk bergegas untuk membangun New Kiruna atau Kiruna yang baru. 20 tahun kemudian, terlihat seorang anak yang sedang berada di zona terlarang. Bersama teman-temannya, ia mengadakan pesta di sana dan sekarang anak itu ingin buang air kecil. Tapi, dalam keadaan mabuk, ia nggak sadar bahwa tempatnya kencing bukanlah area aman. Dimana setelah cukup lama, anak itu baru melihat bahwa ia sedang pipis di sebuah patahan besar yang baru saja terbuka. Apa yang dilihat ini pun tidak membuat ia cemas, melainkan kedua temannya justru berusaha untuk mendekati anak itu. Mereka bertiga justru tidak segera menjauh dari patahan tersebut. Yang ujungnya, kedua anak yang baru datang mendadak lenyap begitu saja. Sedangkan anak yang pertama tadi masih belum sadar kedua temannya hilang entah kemana. Dan tak lama dari itu, anak tersebut turut lenyap di lokasi yang sama. Esok pagi, kita pindah ke Kiruna baru, di mana terdapat seorang wanita bernama Frigga. Frigga bekerja sebagai pemantau gempa di kota ini dan ia sudah sangat ahli untuk membaca setiap perkiraan. Di dataran tertinggi New Kiruna, Frigga pun rutin untuk memeriksa alat pengukur gempa dan selalu ia update setiap hari. Tak butuh waktu lama, Frigga segera pergi untuk memberi laporan. Tapi, Frigga sengaja berhenti dulu untuk menonton satu video. Video dari anak terkecilnya yang bernama Simon. Simon yang kebetulan hari ini sedang berulang tahun, namun belakangan sangat sering meninggalkan rumah. Bukan tanpa alasan, Frigga ternyata akan cerai dengan suaminya. Dan sekarang ia justru sengaja membangun hubungan baru dengan pria bernama Dabir. Pria yang berasal dari Finlandia dan sengaja datang ke Swedia untuk merayakan juga ulang tahun Simon. Dari sini kita tahu, selain mengurus gempa, Frigga turut sibuk untuk mengurus hubungannya. Sepanjang perjalanan, Dabir berharap ia bisa segera menikah dengan Frigga. Namun saat sedang asik mengobrol, Frigga dibuat terhenti karena adanya aktivitas demo. Demo dari kumpulan remaja terkait pembangunan kota. Uniknya, ada anaknya Frigga yang menjadi salah satu peserta demo. Anak perempuan bernama Mika dan ia bersama teman-temannya menuntut agar proses modernisasi di kota ini bisa dipercepat. Mereka merasa kota ini sudah tertinggal dari kota-kota lainnya yang selalu menjadi spot foto di Instagram. Pusing mendengar ocehan, Frigga yang stres langsung memajukan mobilnya secara perlahan. Ia bahkan rela untuk memberi hukuman kepada Mika yang masih saja duduk di jalan. Dan ujungnya, Mika pun harus dibuat kapok atas apa yang ia lakukan. Demo tak jelas serta hanya membuat kegaduhan. Frigga marah-marah di depan Dabir di mana temannya Mika sendiri nggak berani berkata banyak. Sudah repot-repot bekerja memantau gempa, anaknya kayak begini. Bahkan bukannya sadar diri, Mika justru meledek ibunya yang sekarang telah menjalin hubungan dengan pria baru. Tapi Frigga nggak mau tahu. Ia segera pergi meninggalkan anak itu. Setiba di rumah, Frigga sengaja mengajak Dabir masuk dan duduk sejenak. Di sini Frigga sendiri nggak mau memampangkan wajah suaminya karena memang ia sudah tak cinta lagi. Berbanding terbalik dengan Dabir yang selalu disayang setiap saat. Namun tiba-tiba terjadi guncangan yang cukup terasa. Guncangan yang belakangan ini sangat sering terjadi di New Kiruna. Dan benar saja, lagi-lagi aktivitas gempa harus terdeteksi. Saking seringnya, rumahnya Frigga pun harus mengalami keretakan. Singkat waktu, Dabir baru saja selesai happy-happy dengan Frigga, di mana Frigga tiba-tiba menjadi sangat galau. Tapi tak lama, datanglah suaminya Frigga. Datang tanpa menelpon lebih dulu dan seketika Dabir beserta Frigga syok. Sang suami yang bernama Tage datang diam-diam untuk memberi surprise kepada Simon. Tapi ia tak menyangka bahwa kedatangannya akan membuat ia melihat Dabir untuk pertama kali. Tage yang masih sayang sebenarnya nggak ikhlas dengan apa yang ia lihat. Ditambah Mika bersama temannya pun mendadak datang serta dipaksa untuk melihat satu hal.
Satu hal yang turut dilihat oleh Tage, yakni Frigga bersama Dabir baru saja selesai happy-happy. Dan Dabir sendiri benar-benar menunjukkan hal itu secara jelas. Dari situ, malulah si Dabir ini. Kepolosannya membuat ia tak diajak untuk memberi surprise kepada Simon. Dabir ditinggal di rumah, sedangkan Tage, Frigga, Mika, dan rekannya telah bersiap-siap. Dan ketika semuanya telah bersemangat, mereka pun dikejutkan bahwa Simon sudah tidak ada di kamarnya. Surprise yang direncanakan gagal total tanpa ada yang tertawa bahagia. Mereka penasaran kemana Simon pergi. Di sini Mika berkata bahwa Simon tak bahagia di rumah. Jadinya ia membawa PS5 untuk main entah di mana. Celaka, untuk kesekian kalinya Frigga mendapat notif terkait aktivitas gempa. Kali ini jauh lebih besar dan dampaknya sangat terasa. Dari guncangan itu, Dabir pun datang menyusul. Di mana setelahnya Frigga akan pergi dan Mika disuruh untuk mencari Simon. Tapi Mika nggak mau mengiyakan. Ia masih kecewa dengan pembangunan kota yang sangat jauh dari kata Instagramable. Di luar rumah, Tage harus mendapat kendala dengan mobilnya. Ia sibuk mencari cara untuk kembali menghidupkan mobil, sementara itu di saat yang sama, Frigga dibuat salah fokus kepada satu hal. Satu hal yang selalu ia datangi setiap saat, yakni menara utama pendeteksi gempa. Selama Frigga fokus ke menara itu, anjingnya pun terus menggonggong tanpa henti. Seolah-olah anjing itu tahu bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi sampai sekarang, Frigga, Dabir, dan Tage nggak mau berpikir buruk. Frigga pun akan membawa Tage pergi bersamanya ke pusat kontrol anti gempa. Sedangkan Dabir akan membawa mobil ini demi menyusul Mika yang sudah disuruh mencari Simon. Di situ, tibalah mereka di pusat kontrol bernama SMC. Tak tahu apa kepanjangannya, tapi yang jelas di tempat inilah Frigga bekerja. Ada banyak sekali alat pemantau dan perekam segala laporan dari berbagai aktivitas. Salah satu yang paling rawan adalah pertambangan. Namun untuk sekarang, Frigga dan timnya diminta datang ke area tambang. Tentu bukan untuk nambang, tapi memasang alat pemantau di kedalaman yang cukup dalam. Atas tugas itu, Tage pun berbicara kepada Dabir untuk segera menyusul Mika, dan barulah Tage segera menyusul Frigga bersama timnya yang sudah siap untuk pergi. Singkat cerita, tibalah mereka di area tambang kedalaman 520 meter. Sejauh ini Frigga dan yang lain tak memperkirakan bahwa akan ada gempa yang jauh lebih besar. Hal itu pun membuat mereka sedikit lebih santai. Walau sebenarnya semua pekerja tambang sudah disuruh pulang sedari tadi. Tapi berbekal pengalaman, pengetahuan dan juga teknologi, Frigga bersama 3 orang lain termasuk Tage harus bekerja secara cepat serta hati-hati. Mereka harus mencari dulu titik mana yang pas untuk dipasang alat pendeteksi. Tentu semua itu dilakukan agar ditemukannya titik paling akurat dari setiap getaran. Sampai pada akhirnya, Frigga memutuskan satu titik untuk segera dimasuki. Di sisi lain, Mika sibuk bertanya kepada setiap orang terkait keberadaan Simon. Simon sendiri tak memberi kabar ia ada di mana. Tapi saat itu juga, mendadak Mika menginjak satu serangga. Serangga yang tak biasa-biasanya keluar ke jalan raya. Dari sini ia menyadari bahwa ada satu fenomena aneh yang akan terjadi. Di rumah kerabatnya Mika, ada kejanggalan juga yang akan terjadi. Satu anak sedang sibuk mengeruk pasir dengan mainannya. Sedangkan kerabatnya Mika sibuk menemani satu lagi anak kecil yang mondar-mandir tanpa henti. Tapi disinilah kerabatnya Mika dibikin sadar atas keberadaan serangga yang sebelumnya diinjak Mika. Bisa dipastikan ada sesuatu yang dideteksi oleh serangga-serangga itu sehingga mereka berbondong-bondong kabur dari tanah. Di mana tepat di saat yang sama, anak laki-laki yang bermain pasir dibuat bingung dengan pasir yang perlahan masuk seolah-olah tersedot. Kumpulan-kumpulan pasir itu perlahan jatuh ke bawah dan anak tersebut turut merosot ke arah yang sama. Cukup lama tidak disadari oleh kerabatnya Mika, sampai suatu titik akhirnya ia sadar dan anak laki-laki itu segera ditolong. Memang tak seperti biasanya, kejadian ini menimpa kubangan pasir tersebut. Namun sayang, setelah kejadian itu, kerabatnya Mika nggak curiga sama sekali dan hanya sibuk untuk memeriksa kondisi anak tersebut. Di area tambang, Frigga dan rekan-rekannya pun berhasil melubangi titik yang telah dipastikan, di mana satu anggota perempuan sedang memasang alat pemantau di dalam celah-celah lubang yang dibuat. Celakanya, anggota perempuan itu harus terjebak di antara bebatuan yang baru saja runtuh. Apa yang terjadi di rumah kerabatnya Mika benar-benar berdampak di area ini.
yang ujungnya tak ada kata selamat bagi perempuan tersebut, di mana alat pendeteksi tak berhasil terpasang. Frigga harus pasrah atas hilangnya satu nyawa secara cuma-cuma. Misi yang dijalankan langsung gagal total. Frigga sendiri ditarik paksa dan dijauhkan dari lubang, yang sekarang ini fokus mereka adalah mengevakuasi diri. Lalu, kita dibawa kepada Mika dan Dabir yang kali ini kembali mencari Simon. Mereka datang ke zona terlarang yang seperti kita tahu tempat ini adalah tempat yang kita lihat di awal film. Hilangnya 3 anak mabuk dan sampai sekarang mereka tidak ditemukan. Di lokasi yang sama persis ini, pada akhirnya Mika dan Dabir disadarkan dengan patahan besar. Zona patahan dan di dalamnya ada satu handphone entah milik siapa. Handphone itu berbunyi terus, tapi yang jelas bukanlah milik Simon. Namun atas apa yang dilihat, Mika dan Dabir pun mengerti atas adanya satu ancaman. Ancaman yang belum diberitahu oleh ibunya Mika karena memang sekarang ini Frigga sedang sibuk mencari jalur evakuasi. Alhasil tanpa adanya arahan, Mika langsung mengajak Dabir untuk segera kabur dari zona ini. Ditambang, Frigga pun berhasil menemukan jalur evakuasi. Ia bersama kedua orang yang masih tersisa harus menatap realita bahwa misi yang mereka jalani benar-benar gagal. Frigga sendiri masih harus mendapat informasi dari pusat pengontrol, di mana setelah berhasil mendapat pertolongan pertama dari orang dan menyebarkan info, Frigga pun segera menelpon Mika. Mika yang diberitahu bahwa kota ini akan hancur dalam hitungan jam. Maka dari itu tak ada cara lain selain secepat mungkin mencari Simon yang sampai sekarang tak jelas ada di mana. Jika memungkinkan, mereka semua harus kabur dari kota ini dan mencari tempat perlindungan. Luar biasanya, waktu yang terus berjalan dan terasa singkat justru membuat Mika kehabisan akal. Bahkan Mika masih sempat-sempatnya memikirkan keberadaan rekannya daripada adiknya itu. Dan tak lama, kabar akan adanya bencana langsung tersebar. Satu kota mendapat kabar yang sama, baik dari siaran radio maupun pesan SMS. Mereka semua dipaksa keluar dari dalam bangunan serta melarikan diri ke tempat terbuka. Tidak ada cara lain, pesan darurat ini harus terjadi lagi setelah 20 tahun berlalu. Bunyi sirine dari pusat pengontrol pun telah dinyalakan yang tandanya keadaan sudah sangat darurat. Bodohnya Mika bersama Dabir masih berada di tempat yang sama. Mereka seperti percaya nggak percaya atas berita yang disebarkan Frigga. Padahal di kota udah macet parah karena semua orang rebutan pergi. Mau tak mau, Frigga dan Tage harus mencari jalan pintas demi menemukan Simon. Simon yang sampai sekarang ini masih saja nggak tahu ada di mana dan menjadi beban bagi keluarga. Sampai pada akhirnya, Frigga memutuskan untuk turun dan bertanya kepada tiap orang. Namun tentulah bukannya jawaban terkait keberadaan Simon yang didapat, Frigga justru diserbu dengan banyak pertanyaan. Pertanyaan terkait apa yang terjadi sebenarnya dan mereka harus apa. Semua orang panik tak karuan tanpa ada yang paham harus kabur kemana. Sedangkan di sisi lain, Mika berhasil datang ke tempat kerabatnya. Saat yang sama, Dabir yang ditinggal di mobil pun harus fokus kepada seorang nenek yang mengalami sesak nafas di pinggir jalan. Sementara itu Mika justru sibuk untuk mengobrol dan komunikasinya bersama Dabir tidak berjalan. Di sudut yang lain, kepanikan sedang melanda seisi kota. Tanda-tanda berbahaya langsung muncul dalam sekejap setelah jalan raya mulai retak. Frigga yang melihat hal itu pun tahu betul bahwa tidak ada waktu lagi bagi para warga untuk kabur. Anehnya, baru saja jalan itu disentuh, Frigga tidak merasakan apa-apa. Tidak ada getaran dan retakan itu muncul tanpa ada guncangan susulan. Di saat yang sama, Mika udah masuk ke mobil bersama kerabatnya, meninggalkan Dabir yang lagi sibuk membantu seorang nenek. Disinilah dua situasi dan kondisi harus berjalan secara bersamaan, di mana tepat di bawah mobil, Mika tak tahu jalan sudah mulai retak. Dabir sendiri nggak tahu apa-apa yang pada akhirnya mobilnya Mika harus masuk sebagian ke dalam retakan. Sementara itu Frigga dan Tage yang masih berada di sudut lain terus memantau jalanan sekitar. Aneh memang, Frigga nggak tahu akan ada malah bahaya. Ia masih diam saja dan hasilnya runtuhnya kota akan dimulai. Di momen-momen seperti inilah, teriakan dari banyak orang langsung terdengar, termasuk dari Mika dan kerabatnya. Sementara di tempatnya Frigga, seluruh warga udah pada panik. Beruntung, Dabir akhirnya nggak lagi fokus kepada nenek itu. Ia segera menyelamatkan seisi mobil yang berisi kerabatnya Mika, nenek kerabatnya Mika, dan Mika itu sendiri.
Namun proses penyelamatan ini memakan waktu. Dabir nggak selincah itu, di mana ia sendiri masih mikir harus berbuat apa berikutnya. Mau tak mau, kerabatnya Mika harus ditarik keluar lebih dulu, sedangkan di waktu yang sama Frigga udah pasrah karena nggak bisa mencari Simon. Ia bersama Tage harus dihadapkan dengan guncangan susulan dari atas bukit. Kasihan memang, tapi mau bagaimana lagi? Dabir sendiri begitu diandalkan dalam momen ini dan nyawa Mika benar-benar berada di tangan Dabir. Dabir segera membuka laci di pintu mobil di mana dari situ bukit di kota Kiruna sudah mulai longsor. Beruntungnya, Dabir berhasil menemukan satu pemotong. Pemotong yang segera melepaskan Mika dari kursi mobil di mana mereka berhasil keluar dan akhirnya bertemu dengan Frigga beserta Tage. Tak butuh waktu lama, longsoran akibat guncangan langsung menghantam seisi kota. Sayang di sini ada satu orang yang tertinggal, di mana ternyata orang yang tertinggal adalah kerabatnya Mika. Kerabatnya Mika yang sibuk mendorong kereta bayi dan bayi milik orang lain itu berhasil selamat, tapi tidak dengan kerabatnya Mika. Kesedihan lagi-lagi harus terasa di sini. Nyawa kembali melayang yang setelah situasi steril, proses evakuasi dan pertolongan segera dikerahkan. Jujur kasihan melihat para warga mendapat musibah seperti ini. Mereka nggak tahu apa-apa dan sibuk beraktivitas. Tapi ternyata bencana harus datang dan menimpa mereka semua. Mika pun menjadi salah satu orang yang tak bisa terima atas kematian kerabatnya. Ia sangat sulit untuk melupakan detik-detik itu. Tapi tak lama, mereka berempat segera bergegas lagi. Satu orang yang masih harus dicari yaitu Simon. Simon diduga berada di sekolah untuk main game dan menghabiskan waktu. Di sini Frigga menjadi orang yang tidak sabaran. Ia sengaja menerobos masuk duluan dan saat itu guncangan kembali terjadi. Guncangan yang cukup hebat membuat jalur yang dilewati Frigga menjadi tertutup serta menyisakan Tage. Dabir bersama Mika berada di sisi yang berbeda. Sedangkan Frigga sendiri berhasil masuk ke ruang kantin dan ia menemukan celah besar akibat guncangan sebelumnya. Benar-benar menuju ke inti bumi dan tepat di depannya ada ibu kantin yang terus meminta tolong. Tapi di antara lubang itu, Frigga mendengar suara anaknya. Suara Simon yang meminta tolong di mana Frigga tak melihat apa-apa. Alhasil senter harus dinyalakan dan memang benar Simon ada di tepi-tepi lubang tersebut. Ia tak bisa bergerak kemana-mana serta harus stuck di pinggiran lubang. Di sini Frigga terus memutar ide. Ia ingin beranjak turun, tapi situasi tidak memungkinkan. Guncangan demi guncangan membuat setiap sisi masih menjadi rentan untuk dipijak. Tapi saat yang sama, Tage dan dua lainnya berhasil meruntuhkan jalur yang tertutup. Disinilah ada harapan lagi bagi Simon untuk bisa diselamatkan. Dengan kehadiran Mika, Tage dan Dabir, Frigga pun tidak berjuang seorang diri. Karena kasihan, Frigga berpikir untuk menyelamatkan wanita yang berada di depannya lebih dulu. Dimulai dari melemparkan tali di mana wanita itu benar-benar lemas. Ia tak lagi mampu meraih tali tipis itu. Yang sialnya cepat atau lambat, malapetaka sudah semakin dekat. Ujungnya Dabir segera mengambil tali darurat. Dengan tali seperti ini, tak ada lagi yang namanya menarik. Justru Frigga lah yang akan turun dan beban badannya ditahan oleh Tage dan juga Dabir. Perlahan, Frigga harus hati-hati karena nyawanya sendiri sangat terancam. Simon benar-benar menjadi beban keluarga. Sudah pergi tak memberi kabar, nyusahin juga. Jadinya waktu terus berjalan hanya untuk menyelamatkan anak itu. Frigga sendiri menggunakan tubuhnya secara perlahan agar bisa terayun. Ia ingin meraih genggaman yang ada di depannya, tapi sayang hal itu harus gagal dan sangat sial. Kaki Frigga malah tertusuk. Frigga nggak bisa lagi berayun, di mana sekarang ia stuck di tempat yang berada di seberang Simon. Dengan begini, mau tak mau harus ada orang tambahan yang turut membantu. Tepat saat itu juga, ibu kantin yang tak berhasil ditolong mulai terjatuh. Kondisi itu membuat Frigga yang melihat merasa semakin panik. Begitu pula dengan Simon yang tak tahu seberapa dalam lubang tersebut. Ibu dan anak ini benar-benar syok untuk menatap ajal mereka. Di situ, mau tak mau Mika harus turun tangan. Namun tepat sebelum itu, terlihat sebuah tempat pemajang roti mulai perlahan merosot. Ini tentu menjadi pertanda buruk karena akan ada lagi sebuah tekanan dari atas. Peluang bagi Frigga dan Simon selamat adalah 50 berbanding 50. Yang beruntungnya tempat pemajang roti itu masih tertahan oleh kabel. Kabel yang terpasang di plafon di mana pemandangan ini benar-benar mengejutkan mereka semua. Frigga yang perlahan kehabisan darah pun masih harus menunggu dua lelaki yang tidak berguna. Mau tak mau, Simon langsung bergerak. Simon yang awalnya penakut, entah kenapa di sini berubah menjadi pemberani. Dia yang seharusnya ditolong sekarang berinisiatif untuk menolong ibunya.
Tak bisa tinggal diam, keberadaan Simon yang begitu berani langsung memancing sang kakak untuk ikut berpartisipasi. Simon sendiri berhasil ke tempat ibunya dan barulah setelah itu Mika segera memanfaatkan satu tembok untuk menjadi pijakannya. Tage yang melihat itu syok karena Mika sendiri berani merosot ke bawah dan menghampiri Frigga. Perlu 2 orang untuk menarik Frigga dari tancapan di kakinya. Yang untung saja, setelah bermenit-menit, pada akhirnya usaha kedua anak itu tidaklah sia-sia. Frigga berhasil terlepas lagi dan sekarang ia mulai lemas karena darah yang terus-terusan keluar. Jadi, orang berikutnya yang bisa diharapkan adalah Simon. Simon dibiarkan naik lebih dulu dengan tali yang terkait di tembok. Celaka, pijakan Frigga dan Mika mulai retak secara perlahan, dan Mika terpaksa melompat lagi ke tempat pemajang kue. Mika bergelantungan di tengah-tengah lubang. Ia pun langsung mengajak sang ibu untuk naik bersamanya. Tapi sial, beban mereka berdua lagi-lagi membuat kabel yang menahan tidak terlihat kuat. Tage yang melihat kefatalan itu langsung bergegas untuk bertindak. Mungkin saja inilah usaha terbesar Tage sebelum ia merelakan istrinya dengan pria lain. Usaha terbaik dari seorang ayah yang sebentar lagi harus didepak sebagai suami. Tage menahan terus, sementara itu Mika sendiri berhasil menggenggam tali yang diulur dan ujungnya gadis tersebut berhasil naik. Sisa Frigga di lubang tersebut, dan bobot Frigga terus ditahan oleh Tage yang merelakan tenaganya dari sisi depan maupun belakang. Luar biasanya, usaha Tage tidak sia-sia. Frigga berhasil selamat, tapi sialnya kenaasan harus menimpa Tage karena kabel yang ia pegang masih terhubung dengan listrik. Tage tak bisa lagi melepaskan genggamannya dan ia terus berada di posisi itu. Mengharukan bagi kedua anak yang melihat betul pengorbanan Tage dalam menahan beban-beban Mika dan Frigga. Tapi hasilnya, Tage harus pergi untuk selama-lamanya. Ia benar-benar berpamit sebagai ayah dan juga suami dari Frigga. Tage ikhlas untuk meregang nyawa asalkan keluarganya tetap utuh. Yang tak lama datanglah regu penyelamat. Sayang sekali kedatangan regu penyelamat sangat-sangat telat dan Tage terlanjur tewas. Singkat cerita, para korban yang selamat segera diamankan. Tage yang datang jauh-jauh hanya untuk memberi surprise pun tak mendapat apa-apa selain kematian. Sudah tak jadi memberi kejutan kepada anak yang kabur, harus melihat pula di depan mata istri bersama pria lain. Mending sudah cerai, tapi cerai saja belum. Gara-gara itu jugalah Simon kabur dari rumah karena ia tak tahan melihat Frigga yang selalu membawa pria lain. Padahal Simon dan Mika sangat ingin kedua orang tuanya kembali akur dan film pun berakhir.